Selamat pagi teman-teman, kali ini kita ketemu lagi di podcast Kisah Tanpa Batas. Hari ini adalah hari yang spesial, edisi spesial, dan tamunya pun juga spesial. Tapi sebelumnya, izinkan dulu saya perkenalan, saya Aska Ariska dari RRI Kediri yang kali ini akan jadi hostnya untuk podcast Kisah Tanpa Batas. Di samping saya sudah ada tamu spesial kita, gestarnya orang Kediri asli. Orang Kediri, Cah Kediri, betul. Tapi ini luar biasanya, jadi beliau ini tidak hanya sebagai penyiar, tapi juga sebagai koordinator. Oke, nah, jadi tema kita hari ini spesial adalah Balada Sang Penyiar. Oke, kalau kita bicara soal penyiar, jadi kan Anda sudah berpengalaman sekali, Bung Willy Anugrah. Jadi bisa perkenalan dulu kepada teman-teman yang nonton podcast kita hari ini. Silakan Bung Willy, nama lengkapnya, mungkin tanggal lahirnya juga nggak apa-apa sih, ya, biar tahu. Biar tahu umurnya maksudnya ya. Oh iya. Oke, baik, luar biasa, terima kasih Aska dan juga teman-teman podcast RRI Tuban atas undangannya yang luar biasa untuk saya pribadi, Willy Anugrah, penyiar sekaligus koordinator di RRI Kediri. Senang yang pasti bisa main-main di podcastnya RRI Tuban, Aska. Iya betul, jadi ini adalah podcast dari teman-teman RRI Tuban, produksi dari RRI Tuban. Jadi nanti kalau misalkan mau nonton semua podcast teman-teman RRI Tuban bisa langsung cek di kanal YouTube-nya RRI Tuban ya teman-teman ya. Nah, Bung Willy, Bung Willy atau Mas Willy ya, lebih enak kenapa nih? Iya, Mas Willy aja deh kayaknya. Sebagai penyiar, sekaligus juga sebagai koordinator. Senang gak sih? Atau banyak, aduh ribet gitu deh, gimana? Rasanya gimana? Nano atau apa nih gitu? Iya, ini yang pasti sesuai judulnya ya, tema di podcast ini kan Balada Sang Penyiar. Balada Sang Penyiar, betul. Jadi ini mungkin juga nanti kita akan lebih bahas banyak tentang gimana sih suka dukanya seorang penyiar gitu kan, Aska. Kalau ditanya seneng atau enggak, yang pasti happy, seneng. Susah. Happy-nya ini berapa persen? Happy-nya berapa persen gitu, yang pasti lebih banyak persentasenya. Jadi kalau ditanya mudah atau susah, saya nggak bisa bilang susah juga, tapi lebih mungkin dinamikanya seorang penyiar itu kan banyak banget. Iya. Cuman karena kita udah menjalaninya dengan happy, dengan passion, yang emang udah sejak dulu suka di bidang broadcast, ya kita happy aja gitu. Apapun dinamika yang kita alami di medan tempur yang sedang kita hadapi gitu, Aska. Nah ini mungkin yang membedakan saya kan selain juga seorang penyiar, saya juga ada satu tugas lagi, kewajiban sebagai seorang koordinator yang memang harus bertanggung jawab ke seluruh bidang di situ. Jadi bidang siaran saya juga bertanggung jawab, kemudian juga bidang pemberitaan saya juga tanggung jawab, bidang teknologi media baru atau TMB juga saya harus tanggung jawab. Maka di sini saya juga harus dituntut harus profesional memanage semuanya. Jadi ketika lagi siaran, secapek apapun, sebanyak apapun problematika yang saya pikir, ini nggak boleh dong dibawa ke udara, harus profesional. Gitu sih Aska. Kayaknya tanggung jawabnya gede ya, gede Mas banget ya. Dan kayaknya pekerjaan tanggung jawab semua harus dihandle. Tadi kata Mas Willy dari segi siaran, TMB, teman-teman reporter kan juga mungkin Mas Willy ngasih masukan atau sebagainya, begitu arahan sebagai koordinator begitu ya. Tapi ini kan nggak bisa kalau cuma dipegang satu orang aja. Tentu harus ada kerjasama dong sama semua tim gitu kan. Untuk ngayomin semuanya bisa. Ayo sama-sama kita kerja bareng. Kita pun juga harus multitasking nih di sini gitu gimana? Bener. Iya, yang pasti saya senang ketika ngobrol kayak gini karena memang Tuban dan Kediri ini kan sama ya secara statusnya stasiun produksi, kemudian juga SDM-nya seperti apa, jumlahnya juga kita juga sama-sama di situ. Kalau ditanya seperti ini memang jelas saya selaku koordinator nggak mungkin bekerja sendiri. Jadi ada tim yang memang harus solid, harus kompak. Nah untuk menjadikan tim di RRI Kediri ini bisa solid, bisa kompak baik di bidang siaran, pemberitaan, TMB, ini maka harus ada mekanisme-mekanisme yang harus saya lakukan sebagai seorang koordinator. Yang pasti saya nggak mungkin hanya bisa memerintah nih, misal di bidang siaran kalian harus gini, pemberitaan kalian harus begini, harus
istilahnya hanya merintah aja gitu Aska. Ternyata nggak bisa di situ. Artinya apa? Seorang koordinator harus terjun langsung. Gitu. Jadi artinya kita nggak boleh gengsi kayak misalkan seorang koordinator, oh saya nggak mau siaran lagi dong, enggak, tetap harus siaran dan nggak boleh gengsi karena bagaimanapun juga di siaran ini juga banyak ilmu yang saya dapat Aska dari awal siaran. Sekarang koordinator juga nggak boleh dong tinggal gitu aja gitu. Di pemberitaan juga gitu, jadi tetap harus terjun. Ada kalanya kita juga liputan, kemudian juga nemenin teman-teman liputan juga, dan pada saat audiensi ketika kita istilahnya mengantar surat untuk permohonan audiensi, saya juga harus terlibat di situ, nggak hanya sekedar perintah aja. Itu yang pertama. Terus kedua, dengan saya ikut terjun bareng teman-teman, ini tentu juga secara nggak langsung saya ngasih contoh nih ke teman-teman gitu. Ketika saya masuk di siaran, oh kalau misalkan saya ngasih masukan, ngasih arahan ke teman-teman, berarti kan saya nggak hanya sekedar ngasih arahan dan masukan aja, tapi saya benar-benar terjun di dalamnya sehingga teman-teman bisa lihat tuh, oh iya wajar nih Mas Willy ngasih masukan, ngasih arahan karena Mas Willy juga di bidang siaran kayak gitu. Di pemberitaan sama teman-teman TMB atau teknologi media baru juga sama. Oke, jadi sebenarnya jadi penyiar sekaligus juga koordinator itu artinya banyak belajar banget ya di sana. Bener banget Aska. Banyak ini ya, manajemen, tahu hal baru, banyak hal banget baru pastinya. Pasti. Jadi yang dulu saya hanya paham di bidang siaran, sekarang saya hampir, kalau misalkan dibilang paham semuanya juga enggak, tapi setuju dengan pertanyaan Aska, banyak belajar akhirnya di pemberitaan tuh dinamikanya kayak gimana. Di TMB dinamikanya seperti apa, mau nggak mau harus minimal kita tahu dan juga ada proses belajar gitu. Nah itu senengnya aja nih, kalau dukanya, kalau ribetnya apa aja Mas? Iya, yang pasti kalau dibilang ribet atau duka juga banyak ya. Ini lebih pada, saya lebih memotivasi diri saya untuk mengatakan bahwa ini bukan duka sih sebenarnya, tapi lebih ke challenge, tantangan gitu kan. Kalau berat ya meskipun iya benar, kalau saya bilang duka berarti udah kayak nggak semangat nih, aduh males nih karena duka kan gitu, susah duka itu jadi males. Tapi saya lebih memotivasi diri saya untuk mengistilahkan ini sebagai challenge atau tantangan. Tantangannya adalah kita harus membreakdown fokus kita ke banyak hal gitu. Jadi misalkan saya lagi dialog nih, ini salah satu challenge juga. Saya lagi dialog misal sama bupati gitu, entah telepon, entah mungkin live di studio. Nah ini kadang-kadang handphone ini juga yang ada di Satker selaku induknya kita, mereka kan nggak mau tahu nih saya lagi ngapain, saya lagi apa. Mereka kan juga, beliau-beliau yang ada di sana juga nggak tahu saya lagi siaran atau bagaimana. Jadi kadang-kadang di handphone ini sudah banyak nih telepon masuk, WA masuk, Mas Billy ini gimana. Aduh, fokusnya kemana-mana pasti ya. Fokusnya pasti terpecah. Nah disinilah dibutuhkan yang namanya manajemen waktu, manajemen emosi juga, kemudian juga yang pasti ya manajemen yang lainnya di situ ya. Yang pasti manajemen emosi sih kalau saya melihat, karena bagaimanapun dengan melihat pergerakan di handphone yang begitu dinamis, sementara saya harus fokus di satu titik, yaitu menghandle narasumber bupati misal, ini yang pasti menjadikan satu tantangan tersendiri Aska. Gitu. Tapi dengan tadi disampaikan oleh Mas Willy bahwa ini sebenarnya bukan dukanya, bukan sedih-sedihnya, tapi lebih ke challenge. Ya. Jadi intinya mau lanjut jadi koordinator terus. Mudah-mudahan kalau saya sih selama amanah ini masih diberikan, maka ya saya mau apa boleh buat ya tetap harus saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Selama amanah ini tetap diberikan ke saya seperti itu. Jadi apapun itu kondisinya, menjadi seorang penyiar, kemudian juga sebagai koordinator harus benar-benar fokusnya memang pasti akan kemana-mana gitu ya Mas Willy. Cuman ya tadi tanggung jawabnya kita harus bisa lebih dibandingkan dengan yang lain. Dan yang pasti sebenarnya yang memotivasi saya nggak cuma saya sendiri, tapi tim saya di pemberitaan, kemudian juga siaran, TMB, kemudian juga ada bidang administrasi juga. Mereka yang justru menyemangati saya sekarang gitu. Jadi selama mereka kompak, solid gitu kan, bisa diajak kerjasama dengan baik, ya mereka lah yang buat saya bertahan itu.
Itu sih. Tapi mungkin ini ya teman-teman kenapa memilih Mas Willy sebagai koordinator tuh karena dia ngemong, kemudian mengayomi, yang pasti suka traktir sih itu ya. Waduh, ini yang terakhir nih yang berat nih kayaknya. Karena kemarin kan habis ulang tahun Mas Willy ya, kebetulan sekali. Jadi kemarin teman-teman semuanya lagi ditraktir bakso, kita makan bareng-bareng di sini. Tapi sebenarnya bukan soal traktirannya sih, tapi lebih kepada kebersamaan kita untuk bisa sama-sama dengan kondisi kita yang saat ini karyawannya juga nggak banyak, saat ini masih belum banyak, kita masih terus bertumbuh dan juga terus belajar. Artinya dengan kondisi seperti ini ya kita solidkan lah semuanya dalam bidang apapun gitu. Betul sekali. Jadi nggak ada namanya senioritas atau juga junioritas. Itu yang penting. Bener banget. Jadi saya walaupun sebagai koordinator di sini, saya selalu melepaskan yang namanya label bahwa saya koordinator, kalian harus hormat sama saya, kalian harus patuh sama saya. Nggak ada sekarang. Jadi tetap istilahnya di sini ada manuver-manuver tertentu di mana saya pengen nih dianggap sebagai koordinator. Tapi ini jangan menjadikan artinya saya jadi arogan nih di sini. Saya malah lebih nyaman ketika kita, yaitu tadi, saya dianggap sebagai kakak, saya dianggap sebagai sahabat, sebagai partner. Itu aja sih. Koordinator ya ini secara jabatan administratif aja, tapi pada prakteknya kita bareng-bareng. Gitu. Mengulas berkaitan dengan siaran dan juga tadi tugas-tugasnya sebagai seorang koordinator. Ya. Jadi memang ternyata berat banget tugas sebagai koordinator. Kalaupun nanti saya diminta jadi koordinator, kayaknya agak mikir-mikir. Pikir-pikir ya. Enak nggak gitu? Oke, kalau tadi kita lebih kepada kegiatannya Mas Willy hari-hari, kemudian bagaimana ketika mengayomi anak-anak ataupun juga teman-teman di satu tempat kerja, begitu ya, sebagai seorang koordinator. Nah, kali ini kita akan membahas tentang siaran. Iya, kan Anda ahlinya gitu kan, sudah berapa lama jadi penyiar radio, Mas Willy? Iya, yang pasti sejak 2015 ya, jadi 9 tahun. Ini goes to 10 tahun. Iya, nggak kerasa ya? Nggak terasa. Anda juga sama kan sepertinya. Udah tua ya. Kita jadi perjalanan sudah hampir 10 tahun ya Mas Willy di RRI. Dan memang kita mengalami dinamika menjadi seorang penyiar atau presenter atau ketika kita menjadi seorang moderator suatu acara, kita juga pasti banyak banget lah pokoknya. Cuman saya pengen cari tahu juga ini cerita versinya Mas Willy sendiri sebagai seorang penyiar. Jadi penyiar tuh suka dukanya apa? Enaknya pasti banyak yang fan ya, itu udah pasti sih. Udah pasti di mana-mana ya. Yang pasti unik kalau misalkan ditanya tentang pengalaman di siaran secara memang dari background, saya tidak ada background siaran Aska. Jadi backgroundnya semuanya di dunia pendidikan. Itu tetapi nyemplung nih di broadcast di situ. Tiba-tiba nyemplung di siaran, automatically memang harus learning by doing di awal. Belajar secara pengalaman, keseharian, rutinitas, itulah yang dari pembelajaran secara mandiri inilah yang akhirnya membentuk kita istilahnya jiwa kepenyiarannya itu mulai tampak nih di situ. Tetapi learning by doing saja tentunya kan nggak cukup tuh, harus ada teori dan lain-lain yang harus kita pahami. Harus praktek langsung. Apalagi memang dari backgroundnya sudah bukan seorang penyiar di situ. Alhamdulillah berkesempatan juga untuk ikut diklat nih, diklat penyiaran publik di Puslitbang di Jakarta. Di situ juga banyak dapat ilmu-ilmu di sana, praktek juga di sana. Yang memang waktu itu pengalamannya ketika dipertemukan dengan semua teman-teman dari seluruh Nusantara, ini jadi kayak istilahnya kita sempat minder juga sih Aska. Artinya apa yang saya dapat selama ini ketika dipertemukan dengan teman-teman yang lebih expert, saya rasanya nggak punya apa-apa nih untuk dibanggakan. Tapi ternyata dari teman-teman yang ada di sana yang ternyata sangat low profile, mereka membimbing, motivasi, dari situ kita sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang baik yang bisa saling bertukar ilmu gitu. Ya, yang pasti ya itu tadi bahwa seorang penyiar untuk saat ini ternyata kalau dulu memang suara adalah modal utama tuh. Suara bagus, suaranya ngebas, dia bisa masuk nih di berita. Suaranya misalkan dia lebih kayak mungkin suaranya ringan, cempreng, dia bisa masuk nih di hiburan di situ. Tapi ternyata sekarang nggak cukup untuk modal suara aja. Jadi apa dong modal jadi seorang penyiar? Nah itu modal utamanya adalah memang suara yang memang layak lah untuk diudarakan.
Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah knowledge. Ini yang ternyata sangat-sangat berperan Mas kan. Jadi semakin luas pengetahuan kita, maka ini akan semakin dibutuhkan nih syarat utama sebagai seorang penyiar. Karena ya itu tadi, penyiar sekarang nggak cuman muter lagu nih, request apa lagunya diputar gitu kan. Ini dulu nih kalau penyiar zaman dulu it's okay lah, mereka lebih pada kayak request dan lain-lain, kemudian juga melayani pendengar yang request. Tapi kan sekarang platformnya sudah banyak, masyarakat tanpa harus request di radio, mereka udah bisa nih dengerin di platform-platform digital ya kan. Maka dari sini fungsi seorang penyiar udah meluas lagi, yaitu sebagai seorang presenter salah satunya di situ ya. Kita tahu sendiri kalau yang namanya presenter berarti dia tugasnya tidak hanya sekedar mempresent sebuah materi siaran, tetapi dia juga harus betul-betul menggali informasi-informasi dari apa yang dia bawakan. Dan ini jadi harus kita punya data dulu nih, kita belajar dulu nih apa topik yang akan kita bahas. Entah itu berat, entah itu ringan. Jadi semua penyiar atau presenter pasti harus prepare dulu ya Mas Willy ya. Betul. Makanya tadi itu saya sampaikan kenapa knowledge ini yang paling penting, karena sudah beda lagi nih ketika saya masih di dunia pendidikan, di lingkup akademik, ya hanya satu itulah yang saya pelajarin gitu kan. Tapi ketika saya terjun di siaran, yang tadinya saya pikir lebih gampang nih dari dunia pendidikan, dosen ternyata tidak semudah itu karena semua harus kita tahu. Kalau misalkan narasumber kita dari orang hukum, kita harus tahu nih soal hukum minimal di situ kan. Kemudian juga dari seorang budayawan, maka juga kita harus baca nih tentang budaya dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita pun sebagai seorang penyiar itu apa ya? Kan kita makin tahu banyak hal, makin belajar banyak hal. Jadi kayak kerja, tapi kita juga sekolah gitu. Benar, dan itu setiap hari Aska. Iya, tiap hari. Tentang tadi sama kalau Mas Willy ada tentang hukum, tentang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Jadi kita tuh kayak apa ya? Perpustakaan berjalan gitu. Jadi ketika masuk ke box siaran tuh kita udah punya bahan, kita mau ngomong apa gitu, dan kita harus tahu juga narasumber kita itu dari mana, kita nanti fokusnya kemana, target atau goal wawancara kita tuh seperti apa. Iya gitu betul kan. Ya itu yang tidak mudah adalah mencapai goalnya itu Aska. Iya benar. Gitu. Jadi supaya pendengar juga tertarik dan mau dengerin dan mau stay tune terus dengan apa yang kita bahas di udara gitu kan. Iya. Dan ini memang seringkali jadi tantangan tersendiri karena ya itu tadi, selain kita juga menyesuaikan background knowledge-nya narasumber, kita juga harus menyesuaikan dengan background age-nya mereka, usianya mereka. Jadi kadang-kadang kan ada narasumber yang masih ini banget, generasi milenial banget, atau mungkin yang generasi alpha yang kadang-kadang juga kita undang. Nah di situ kan kita nggak bisa nih, artinya idealis menyesuaikan dengan usia saya, maka saya nggak bisa. Untuk lebih menarik lagi karena kita didengerin banyak orang, ya saya harus bisa menyelami bagaimana cara menggali informasi ketika yang kita wawancara adalah anak muda nih gimana. Sesuai dengan segmen harus aja. Sesuai dengan segmen bener. Itu biar lebih menarik juga sih. Iya benar. Apalagi kalau misalnya kita wawancara sama anak-anak nih, kadang biasanya kan ngomongnya cuma sedikit. Jadi penyiar tuh harus muter otak nih, mau nanya apa lagi gitu kan, biar anaknya pun juga mau jawabnya pun juga dengan semangat. Bener. Gitu kan. Dan ini juga Aska pun pasti juga mengalami hal ini. Artinya nggak cuma anak-anak juga, orang dewasa pun itu juga ada beberapa produk yang memang dia di apa ya istilahnya, dari tempat yang memang pastinya terbiasa bagi dia itu melakukan public speaking. Sehingga ketika ditanya satu aja udah jawabannya melebar kemana-mana. Ini contohnya. Tapi ada sebaliknya, ketika kita bertanya banyak hal, jawabannya cuma 1-2. Nah ini juga tugas ya beda-beda lah setiap narasumber begitu ya. Jadi itu sih. Dukanya jadi penyiar apa? Kalau dukanya mungkin kalau saya pribadi lebih pada itu tadi, balik lagi ke manajemen emosi. Ketika kita lagi punya permasalahan pribadi, entah apa itu, misal saya sebagai seorang koordinator lagi banyak nih yang harus diselesaikan, deadline yang harus dikejar gitu, maka ya tetap ketika di udara performa kita tetap harus prima. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita produk yang didengar dan yang dijual adalah suara, maka ketika lagi flu ini jadi satu kendala yang berarti. Benar kan, lagi batuk, lagi flu, wah ini jadi harus siap sedia obat ya sebelum sakitnya muncul gitu kan. Ini dia itu. Dan memang kan ini ya potensi untuk saling menular ini kan juga cukup
besar ya karena studionya juga AC, kemudian juga mikrofon yang dipakai juga sama, sementara jumlah penyiarnya banyak, maka salah satu tantangannya ya kita harus benar-benar jaga kondisi, pola makan, pola hidup sehat itu juga harus dijalani oleh seorang penyiar gitu. Nah, kalau menurut Mas Willy sendiri, ada nggak sih orang-orang awam tuh yang nggak tahu tentang, oh ternyata penyiar tuh kayak gini loh, ada nggak sih? Banyak yang pasti ya, banyak. Jadi kadang-kadang orang tuh hanya melihat penyiar tuh asik gitu, itu aja, tanpa mereka ketahui dinamika di balik itu seperti apa. Jadi mereka kan taunya hanya ketika mereka menyalakan radio, entah itu yang radio analog atau mungkin yang aplikasi, ketika mereka udah play, mereka udah yang mereka butuhkan penyiar yang lagi ngomong, lagi announcing dengan kondisi yang prima. Yang mereka butuhkan kan itu aja, tanpa mereka mau tahu mereka tadi berangkat jam berapa, berangkat jam 3 banyak bocor nggak gitu di jalan? Banyak bocor apa enggak tuh? Gitu, lagi istilahnya lagi dalam kondisi ngantuk atau enggak, tanpa mereka tahu itu di situ. Ya, kadang-kadang ekspektasi pendengar atau mungkin penikmat dari radio itu mereka hanya melihat dari sisi itu aja. Oke, betul. Tapi ini juga spesial dari seorang penyiar RRI karena kita tuh ternyata sekarang semakin dituntut untuk semakin banyak berinovasi dan kreatif, Mas Willy. Kemudian juga kita pun sebagai penyiar nggak cuma setelah siaran udah pulang, tapi ternyata kita juga harus bikin berita. Bikin berita juga. Ini mungkin nggak banyak yang tahu ya, bikin berita, entah itu dalam bentuk naskah. Kita juga perlu rekaman filler, ILM dan sebagainya. Ini kan juga akhirnya membuat kita pun kreasi kita harus terus ada tiap hari gitu loh. Benar banget. Makanya saya setuju kalau Aska tadi bilang sekolahnya tuh setiap hari. Karena mungkin ini yang membedakan penyiar di RRI dengan mungkin penyiar-penyiar di luar sana ya, penyiar-penyiar yang lain gitu. Karena kita masih punya kewajiban nih untuk bikin berita online. Di situ dari dialog-dialog yang kita asuh atau mungkin ada momen-momen penting apa yang bisa kita tulis di situ. Ini juga jadi tantangan tersendiri nih, jadi belajar ilmu baru sekarang. Bagaimana membuat satu produk jurnalistik yang sebelumnya belum pernah kita bikin, tiba-tiba kita diwajibkan untuk bikin dan ditarget. Itu kan mau nggak mau ya kita lihat dari sisi positifnya aja. Kalau misalkan dari pressure tentunya ini berat ya, tapi kalau kita lihat dari sisi positif, oh kita jadi lebih belajar kalau mau bikin artikel jurnalistik, apalagi yang kita lakukan kalau nggak baca. Nah dari baca inilah yang pasti knowledge kita kan juga makin luas, makin bertambah. Itu sih. Jadi kuncinya baca, pelajarin, kemudian baru kita aplikasikan. Benar, gitu. Iya. Jadi sebenarnya menjadi seorang penyiar itu ya pasti ada suka dukanya tadi seperti Mas Willy bilang ya. Apalagi ditambah dengan tanggung jawab sebagai seorang koordinator, kita nyebutnya juga sebagai kepala RRI Kediri gitu loh. Karena memang menghandle banyak hal dan itu bukan tugas yang gampang sekali. Apa sih yang ini kebetulan juga ya, kebetulan juga karena kemarin tanggal berapa Mas Willy? Tanggal 6 Agustus. Tanggal 6 Agustus adalah hari ulang tahunnya seorang Willy Anugrah. Usia berapa? Alhamdulillah sudah masuk di kepala 4. Mas Abi kepala 3. Gitu ya, alhamdulillah awalnya masih 3. Meskipun face-nya ini saya nggak bisa ngomong sih. Oke, baik. Tapi yang terpenting selamat ulang tahun untuk Mas Willy. Selamat ulang tahun di usia yang sudah kepala 4, tapi jiwanya masih muda banget. Bapak anak 2 ya Mas Willy. Bapak anak 2. Waktu masuk RRI masih anak 1, sekarang sudah anak 2. Alhamdulillah. Makin maju, makin makmur ya. Berarti kalau kerja di RRI. Iya, yang jelas itu karena ya luar biasa ya. Ini wujud apresiasi RRI lagi sih Aska sebagai lembaga penyiaran publik yang tentunya tidak hanya memberikan target-target, tidak hanya memberikan kewajiban-kewajiban seorang angkasawan, angkasawati, tetapi ada reward, ada apresiasi juga yang diberikan untuk kita. Terakhir ini Mas Willy, harapan kedepannya untuk karirnya Mas Willy dan juga mungkin teman-teman di RRI manapun lah ya. Dan kenapa kita harus mendengarkan RRI? Yang pasti yang pertama untuk karir. Yang pasti pengennya terus berkembang ya Aska ya. Artinya di usia yang tentunya nggak semakin muda, tetapi tetap harus ada inovasi-inovasi, harus ada pengembangan-pengembangan, upgrade skill, baik itu hard maupun soft, ini harus di situ. Kalau kata orang Jawa, ben nggak cepat pikun di situ katanya, ya kan. Jadi harus di-upgrade terus. Terus kemudian terkait kenapa harus mendengarkan RRI? Karena yang pasti kalau dulu RRI ini kan mungkin
mindset orang, stigma orang menganggap bahwa RRI radio jadul, radio perjuangan. Tapi justru radio perjuangan yang sekarang ini kita masih terus berjuang dalam terus beradaptasi dengan perubahan dan juga perkembangan. Salah satunya lahirnya platform-platform digital. Kita sudah punya RRI Digital, ada RRI News, kemudian juga ada rri.co.id yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dan tidak hanya itu, isinya pun juga beragam, Mas Kak. Ya, tahu sendiri kan ada informasi-informasi, kemudian juga ada podcast juga kayak yang lagi kita lakukan ini sebagai bentuk pengembangan daripada siaran di RRI yang nggak cuman terrestrial radio tapi juga menjangkau di berbagai platform digital. Gitu. Baik, terima kasih Mas Willy ya. Sudah mampir ke podcastnya RRI Tuban di podcast Kisah Tanpa Batas. Kisah Tanpa Batas. Edisi spesial dengan tamu yang spesial tentunya. Semoga harapan-harapannya terwujud dan pastinya untuk teman-teman jangan lupa mendengarkan RRI dimanapun berada. Kalau misalkan nggak ada radio di rumah, tinggal klik atau tinggal download aja aplikasinya di RRI Digital atau di rri.co.id. Kita jumpa lagi di podcast Kisah Tanpa Batas RRI Tuban.